Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma pasal 15. Roma 15 yang telah kita baca tadi. Kita ulang ayat 30 sampai ayat 33. Demi Tuhan kita Yesus Kristus dan demi kasih yang bersumber dari Roh, aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku dengan sukacita datang kepadamu atas kehendak Allah dan beroleh kesegaran bersama kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Sekian jauh pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia katanya yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Kalau kita nonton orang main bola, sini mungkin ada yang suka nonton bola ya, soccer kalau bahasa Inggrisnya. Bagaimana kita lihat orang main bola rame-rame sampai kadang-kadang pernah satu hari pulang dari sini naik kereta api turun. Sebelum ambil gojek ke rumah, di situ orang pada ngumpul nonton bola dan saya ikut nonton bola sampai jam 9 malam gitu ya. Pulang dimarahin sama anak saya, dari mana ke gereja kok lama banget katanya. Tapi yang paling menarik ketika kita nonton bola adalah satu hal yang menarik. Di situ ada yang namanya kiper, ada yang namanya back, ada namanya gelandang, lalu ada penyerang dan penyelang di depan. Nah saya ingin bertanya pada Bapak Ibu kalau melihat begitu. Mana yang lebih dikenal, penyerang atau gelandang? Penyerang dong, namanya Ronaldo, yang namanya si ini itu. Kenapa? Karena dia ada di depan. Karena dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencetak gol. Dan orang begitu dia masuk, udah anak kecil, orang tua udah kayak anak kecil semua menjerit-jerit kian kemari begitu. Termasuk pendeta. Tapi pertanyaannya, apa penyerang bisa begitu hebatnya? Apakah Ronaldo akan bisa begitu terkenalnya misalnya? Kalau tidak ada gelandang yang ngoper bola sama dia. Apa bisa sendirian menghadapi musuh begitu banyak? Apakah bisa mencetak gol kalau tidak ada yang ngoper, mengawal dia, menghalangi musuh menyerang dia rame-rame? Gak mungkin. Di dalam pekerjaan Tuhan, orang yang bekerja di ladang misi adalah barangkali seperti penyerang. Dan bentuknya macam-macam. Saya tadi bertanya, ini dipancarkan gak sih? Dipancarkan katanya. Jadi banyak yang saya gak bisa cerita. Misalnya minggu lalu datang seorang dengan kopiah ke gereja teman saya ada. Saya lagi ketik dan sekretaris saya, Pak, kayaknya ada Pak Ustadz nyari Bapak katanya. Itu seorang misioneri yang sangat luar biasa. Bekerja tidak jauh dari sini. Sudah mendapat 360 orang. Dia kerjakan selama dari zaman COVID sampai sekarang. Bagaimana dia membiayai itu? Nge-Grab. Jabatan terakhir, asisten ahli barangkali di sebuah komisi DPR. Nah ini yang kayak gitu kita nggak bisa cerita siapa namanya dan lain-lain. Ya. Tetapi lebih menarik lagi. Semua Eli pernah saya ajak bersama suami ikut ibadah di tidak jauh dari sini, di Apron namanya ya, di rumah susun. Ya, sekelompok orang yang masih pakai jilbab dan lain-lain. Tempat seperti itu di Jakarta sudah ada belasan. Dan ini sangat menarik, yang bekerja di sana seperti apa. Nanti saya akan ceritakan lebih banyak, tapi paling menarik, orang-orang yang bekerja di ladang misi seperti itu, mereka seperti penyerang di garis depan. Di tempat yang dikuasai oleh lawan. Tapi sehebat apapun mereka tidak mungkin berjuang sendiri, bukan. Mereka akan lelah. Jangankan jadi tempat yang di ladang-ladang yang susah gitu. Menjadi pendeta pun ada saatnya lelah barangkali. Itulah oma saya, nenek saya. Ketika umur 60 tidak lagi bisa membantu gereja ini tuh. Dia hanya bisa berdoa tiap hari 3 jam untuk hamba Tuhan dan anggota majelis dan ya diaken dan sebagainya. Sampai dia meninggal umur 90. Begini terus. Menarik sekali. Nah kalau dibilang para pekerja di ladang misi itu adalah penyerang. Tidakkah kita pengoper bolanya gitu? Tidakkah kita yang mendukung doa gitu?
Kenapa? Hari ini kita mau belajar doa itu begitu penting bagi orang-orang di sana. Kenapa demikian? Ya, dalam kondisi nyata sekali lagi mereka penyerang di sana dan mereka juga butuh kita. Nah, kenapa demikian? Kita lihat ya. Tapi marilah kita kata tadi, demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihat kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Ini menarik sekali kata-kata ini ya. Apa yang kata? Pertama-tama dia berkata bicara tentang permohonan. Paulus memohon pada jemaat di Roma bukan untuk diri, tapi karena demi Kristus dan Roh untuk berjuang, bergumul bersama dengan dia di dalam doa. Biasanya kalau kita berdoa, doanya apa? Ini mendekati Natal apalagi doanya. Ya Tuhan tolong saya, biar papa mama belikan saya Samsung Flip yang baru ya Tuhan. Yang 36 juta atau berapa. Yang satu, ya Tuhan saya pengen jalan-jalan Tuhan ke Turki mumpung murah 16 juta ya Tuhan. Yang satu, saya mau pulang ke rumah orang tua saya ya Tuhan, tolong antar saya kemana gitu libur Natal. Yang satu, tolong Tuhan supaya bos jangan nambahin kerjaan sebelum cuti. Yang satu, Tuhan, semua doa biasanya permintaan untuk kepentingan kita, untuk istri kita, anak kita, suami kita, untuk papa mama, semua untuk kita, termasuk untuk gereja kita, bukan? Doa selalu ada permintaan kita kepada Tuhan, dan seringkali kalau kita lakukan tugas dari Tuhan dengan baik, kita doa, kita melakukan pelayanan, kita beri persembahan, Tuhan doa ini tolonglah dijawab Tuhan. Kayak kita bertransaksi sama Tuhan. Aku sudah berikan baik, Tuhan berikan yang baik juga sama saya. Kira-kira begitu. Umumnya doa adalah meminta. Ya. Tapi terus terang pada satu hari saya berdoa untuk putri saya. Tuhan tolong dia begini, berkati begini. Tuhan begini, tolong anak ini. Biasanya gitu ya. Kalau orang udah usia saya udah gak mikir revolusi, transformasi. Kita cuma mikir kremasi gitu ya. Dan sebelum kremasi supaya anak-anak kita benar-benar mengalami hal yang indah. Saya doa, tapi lama-lama saya berkata, Tuhan barangkali saya stop dulu doanya ya. Ada yang salah, ini semua saya minta untuk anak saya, untuk gereja saya. Barangkali hari ini saya mau berhenti, saya mulai dengan syukur dulu Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan sudah berikan pada saya. Jadi bangun pagi saya ingat Tuhan anak ini dulunya nakal kok jadi baik begini. Bahkan melayani. Yang ini begini kok jadi begini. Puji Tuhan ya. Saya ingat hal indah. Dan di akhir doa, Tuhan besok kalau saya doa ajari saya apa yang mesti ku minta. Ajari saya dalam doa ini apa yang saya buat. Yang doa saya supaya menyenangkan hati Tuhan. Dan Paulus mengajar kepada jemaat ini. Doa ini adalah bukan untuk dirimu saja tapi doa untuk bukan juga untuk diri Paulus. Tapi untuk satu misi Tuhan. Satu tugas dari Tuhan yang belum selesai. Gede. Ke seluruh bumi beritakanlah Injil. Berapa persen sudah ada, udah berapa tahun ini dipasang di sini. Berapa persen sudah tercapai, udah diukur belum? Mahal loh bikin beginian. Slogannya. Berapa persen sudah tercapai. Paulus adalah seorang penyerang di depan, di ujung begitu ya. Di ujung. Jadi dia minta jangan doa itu cuma jadi kebiasaan. Jangan hanya karena kewajiban. Hanya untuk demetik untuk kita atau ritual. Dan memang tidak mudah. Berdoa ini bagi Paulus kita bergumul berjuang. Doa yang sesungguhnya itu membutuhkan ketekunan. Kenapa bergumul ya? Kenapa bergumul dia katakan? Berdoalah. Berdoalah bagiku gitu ya. Berdoalah bagiku. Bergumul bersama aku. Jadi jangan minta doa yang enak-enak aja. Samsung Flip boleh aja sih kalau ada ya. Berdoa ini, berdoa itu, berdoa ini dan berdoa itu ya. Boleh. Tetapi bukan itu. Doa yang kelihatan Paulus. Yang saya membutuhkan doa yang penuh dengan pergumulan. Artinya sungguh-sungguh setengah mati. Banyak yang menghalangi. Kalau bergumul itu kan ada yang menghalangi. Ada kekuatan yang menghalangi kita. Ada kekuatan yang membuat kita mendoakan yang lain. Tapi Tuhan doakan aku. Kenapa? Tapi ini dalam rangka soal Roh Kudus dan itu. Karena tahu dia sedang melayani Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan dia menghadapi banyak kesulitan. Di sini nih. Ya, ini yang sulit. Ya.
Ini perjuangan yang intens, yang sangat mendalam. Dan ini tidak mudah. Saudara, kalau kita mendoakan hal kecil, gampang dapatnya loh. Ya, gampang dapatnya. Mudah sekali. Ya. Berapa minggu ini saya kepengen makan sesuatu. Ikan pindang. Diajak temen, musuh sekarang udah gak makan banyak babi-babi lagi. Enggak, yang sehat aja lagi tuh. Diajak makan ikan, yuk ayo, aduh harapan ada ikan pindang. Yang keluar sashimi sama sushi. Oke, ya gak apa-apa Tuhan. Ya. Terus pergi lagi ke tempat lain. Tuhan, aku pengen ikan pindang, kok gak dapet juga. Mendadak Tuhan bisa gampang. Di rumah ada yang masakin buat saya, kok ikan pindang. Aduh puji Tuhan. Gak usah pergumulan itu sih, gak dikasih juga gak apa-apa. Tapi kalau doa untuk hal yang sangat penting, kita akan bergumul mati-matian, betul gak? Kita akan sungguh-sungguh mati-matian. Persiapan perkawinan, karena itu penting. Menghadapi seorang yang di tempat tidur, apa dipanggil Tuhan kapan? Kita sungguh-sungguh berdoa. Bergumul. Dan ini Paulus berkata, kamu jangan berdoa buat aku asal doa saja. Doa yang sangat serius. Kenapa gitu ya? Kenapa? Supaya dia diluputkan dari orang yang tidak taat Yudea yang berpotensi mengancam keselamatannya. Paulus ini orang yang sangat sadar ya. Dia sangat sadar bahwa dalam hidupnya ini ada bahaya dan perlawanan yang dihadapi. Mungkin kalau Anda sudah menjalani perjalanan hidup rohani yang sangat serius, akan Anda alami. Kalau Anda melakukan sesuatu yang sangat serius buat Tuhan dan sangat penting dan berharga. Dan doa Anda adalah satu hal yang sangat penting dan berharga dan bernilai bagi Tuhan. Salah gak kalau saya katakan pasti ada serangan yang tidak main-main menghantam Anda. Kalau kita melayani di gereja hanya melayani kerja kita misalnya. Hanya ya beresin hal kecil itu ya gak ada halangan. Tapi coba melakukan satu yang buat Tuhan yang lebih serius. Apalagi melakukan misi yang paling asli yang dia inginkan yang orang tidak mau. Tantangannya hebat. Sama kalau orang main catur. Kalau Anda biji catur cuma di pinggir, gak ada serangan musuh. Tapi coba di tengah dan menyerang raja musuh, di wilayah musuh, Anda akan mengalami bermacam-macam hadaran, hantaman dan lain. Sampai kita bilang kok begitu ya. Saya melayani Tuhan dan saya sungguh-sungguh kenapa saya mesti mengalami ini. Ya di rumah, di pekerjaan, di dalam kesehatan. Bukan kita sedang dihukum. Paulus menyadari ini. Siapa yang melakukan sesuatu dengan serius bagi Tuhan. Gereja yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan serius. Dan melakukan misinya dengan benar. Hantamannya banyak. Kalau semua nyaman-nyaman aja. Jangan-jangan kita jadi penonton pemirsa. Dalam kerajaan Tuhan. Dan bukan ada di arena. Kalau pemain sepak bola yang ada di depan. Di dalam lapangan pasti akan disengkat, didorong. Mungkin juga ditabrak. Apalagi penyerang. Tapi kalau yang di bangku cuma bilang, goblok lu, sikat tolol lu. Itu yang kayak begitu aman-aman aja tuh. Ini Paulus menyadari. Dan dia merasa tidak bisa sendiri, saya perlu dibantu. Aku tidak minta duit. Aku nggak minta, tolong doakan. Sama dengan bapak yang datang ke tempat saya itu. Saya bilang, bapak nge-grab untuk membiayai itu. Iya, udah berapa tahun? Udah 3 tahun. Sama istri sama anak kerjain itu. Apa yang bisa dibantu? Saya pikir dana. Bukan dana Pak. Yang saya sangat dibantu, saya butuh tenaga relawan 2 lagi aja. Susah cari orang yang mau bantu di sana full time. Zaman sekarang orang, wah ini bagus nih indah tapi ya saya bantu dikit-dikit aja dah. Saya bantu butuh relawan katanya. Sama dengan Paulus. Paulus sadar akan bahaya dan apa yang akan menghantam dia dengan apa yang disungguhkan dipersembahkan bagi Tuhan. Inilah si penyerang menyadari, aku gak bisa menyerang golnya ini sendiri. Kamu bantu aku, kawal aku, operin bola, nanti aku oper balik bersama. Ini dia. Dan hantaman kepada Paulus tidak mudah. Ya. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Pelayanannya di sana diharapkan supaya diterima orang dalam sesama Kristen. Salah satu beban dari seorang misioneri dan mengerjakan pekerjaan yang jauh dan sulit itu adalah orang Kristen juga gak dukung, gak ngerti pelayanan dia.
Tadi saya katakan adalah seorang yang pakai topi, melayani, sudah dibaptis. Ceritanya menarik ya. Sebelumnya ia punya imuk kebal dan hidup di daerah preman. Menjaga warung Tegal. Bagaimana akhirnya jadi anak Tuhan itu fantastis ceritanya. Saya nggak bisa sebut namanya di sini. Tapi kalau Anda buka di internet, namanya Kondang. Ya. Tapi ada satu orang lagi juga yang seperti itu. Kemarin juga cerita anak muda. Ada 30-40 anak muda yang tiap hari pakai online. Memperkenalkan cerita-cerita. Bukan tentang Kristus. Tentang kesusahan hidup. Lalu orang-orang yang pengen ngobrol tentang kesusahan hidup. Dia ngomongin lalu dia berikan pembimbing di berbagai kota. Pembimbing itu rekan-rekan yang sudah dibaptis. Tiap tahun mereka bisa menjangkau 3.000 orang. Tapi mereka tidak boleh ceritakan pada siapapun pekerjaan mereka. Gak enak loh. Mama nanya, kamu kerja apa sih sebenarnya? Penghasilanmu ngepas cuman kok. Kamu kerja apa? Gak tahu mah, cuman ngetik-ngetik komputer aja. Kalau ketahuan problem. Paulus mengalami. Saya kalau ke sana bisa ditolak oleh orang-orang sesama beriman karena dia nggak ngerti kenapa lu mesti begitu. Juga orang-orang yang sudah pasti melihat ini hantaman, ini orang kafir jadi kacau ini katanya, bekas orang ahli Taurat yang ngerti segala-gala sekarang kok bicarakan Isa gitu ya. Belum lagi orang Romawi Yunani yang berani mengatakan orang ini adalah anak Allah berarti melawan kaisar karena satu-satunya disebut anak Allah dalam kerajaan pada waktu itu kaisaran Romawi hanya kaisar. Dia menyebut diri anak Allah. Jadi kalau ada yang berani bilang anak Allah, kamu teroris, kamu pasti dajjal, kamu pasti kafir, tangkap, bunuh. Jadi risiko ini Paulus tahu dan dia merasakan ini. Ini aku akan mengalami 2 serangan. Aku butuh bantuan, ya. Butuh bantuanmu, bukan uang, bukan apa, doamu yang kubutuhkan. Ya saya terus terang melihat orang-orang yang berdoa bagi orang-orang seperti itu, bagi pekerjaan hamba Tuhan luar biasa. Dan pengalaman saya sendiri mengalami sebuah pelayan di jemaat di daerah Kumuh. Itu jemaat sudah 30 tahun gak maju-maju, berkelahi orang ini gitu. Lama-lama kelihatan cuma satu sebabnya. Gereja itu repot ngurusin di dalam, berkelahi soal di dalam, semua segala macam, tapi tidak pernah mendoakan keluar. Ini yang jadi masalah. Tapi mari kita lihat ayat ini ya. Di dalam ayat ini Paulus melukiskan doa sebagai perjuangan rohani intens. Bukan permohonan saja. Bukan minta berkat nikmati saya kita. Jadi doa setiap kita dan gereja adalah wujud bahwa kita dan gereja bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Keinginan kita, apa yang kita anggap benar. Doktrin lah, entah budaya sendiri, lagu lah, tata krama. Banyak gereja repot dengan urusan kayak begitu. Sehingga ada seorang misionari berkata, gereja yang tidak bermisi keluar dengan nyata. Makin banyak yang tidak bermisi, orang-orang itu akan menimbulkan banyak kekacauan dalam kerajaan Tuhan. Karena ngomongnya negatif terus. Tapi kalau di tengah dunia misi, di tengah orang yang mengerjakan misi, satu orang aja percaya Kristus, kebahagiaannya udah luar biasa. Gereja yang tidak bermisi akan stagnan. Dari jumlah, dari suasana. Ini jadi masalah besar ya. Dan di Indonesia harus kita katakan, pertumbuhan gereja saat ini stagnan, bahkan berkurang. Karena jumlah anggota gereja dapat daripada kelahiran saja. Bukan orang yang join karena percaya Kristus. Jadi pertama tuh Paulus berkatakan, ini kita jangan hanya berdoa untuk ngurusin diri. Doa adalah satu pernyataan bahwa tiap orang ini adalah harus menyampaikan Injil Kristus pada siapa yang Tuhan inginkan. Sebuah gereja yang pernah dibakar, tidak jauh dari tempat Anda. Setelah dibakar mereka tidak sedih, tapi mereka masuk dalam komunitas-komunitas kecil dan membangun lagi. Dan saya katakan pada mereka, gedung boleh dibakar, hati malah jadi terbakar. Dan setelah kebakaran terjadi, gereja itu mekar. Dan mereka pakai slogan gede, nggak begini, slogannya cuma satu bawa satu. Setiap orang yang ada di gereja itu yang belum pernah mendapatkan satu orang lain, itu diingatkan, ayo dan diajarkan metodenya. Satu bawa satu. Nah ini buat kita pertanyaan nih, berapa yang kita sudah bawa buat Tuhan? Ya. Mau jadi penyerang atau tidak? Tapi yang menarik adalah Paulus mengatakan begini, tolonglah ya.
Kita kalau disuruh berdoa dan bergumul, jangan mikirkan dirimu aja, kesukaanmu aja, pendapatmu aja, kepentinganmu aja, unit pelayananmu. Pelayanan Tuhan ini ya. Tiap kamu harus menyampaikan Injil pada siapa yang Tuhan inginkan. Sebenarnya itu yang Tuhan ini, dan itu harus dilakukan dan itu mungkin kamu ya, bukan hadir di tempat aku secara badan, tapi menegaskan pentingnya solidaritas rohani, dukungan melalui doa bagi pekerja Tuhan dalam pelayanan misi masing-masing. Dan ingatlah ada ancaman nyata dan perlunya diterimanya pelayanan si Paulus itu. Jadi inilah yang diinginkan. Ya. Jadi inilah yang paling penting bagi Paulus, solidaritas bersama. Ya, menarik sekali kata-kata dia. Doa bukan untuk diri sendiri aja, bukan gereja kita aja, tapi pelayanan Tuhan dan terutama untuk orang-orang yang Tuhan pilih berada di tempat yang paling sulit. Dan mungkin kita terlalu nyaman mengingatkan kita pada hal itu. Ya. Ini sangat penting bagi Paulus. Ya. Dia tidak minta macam-macam. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, gimana sih ya kita kalau kita mau tafsirkan lebih dalam? Barangkali ada beberapa poin ya. Salah nggak nih? Salah nggak? Saya ajak Anda berpikir menafsirkan ini. Tadi sudah diajarkan dari teks itu begitu. Tapi mari kita lihat. Pertama, mungkin nggak doa kita ini adalah kabel membantu menghubungi power bank bagi seseorang gitu ya. Menghubungi power bank bagi seseorang gitu ya. Di dalam kehidupan pekerja misi seringkali tenaganya dikuras habis-habisan, capek ya. Mungkin pernah melihat begitu bagaimana seorang misioneri kerja tanpa banyak bicara tapi lelahnya seperti apa. Tempo hari ada seorang misioneri Indonesia ke luar negeri, kita bawa ke tengah kita ya. Saya perkenalkan. Mungkin dia cerita apa yang indah, dia tidak cerita lelahnya dia. Tapi satu hari saya ajak dia makan dan dia makan banyak banget itu sebagai wanita. Buset itu makannya, gembul banget itu ya. Segera saya tahu. Diam-diam dia menderita betapa beratnya di sana makanan gak cukup barangkali. Dia tidak ungkapkan itu. Jadi kesempatan makan, makanan 3 orang dihabisin loh. Itu luar biasa. Dan sekarang dalam kondisi ketidakpastian, balik lagi gak ke sana. Kondisi negara yang dia datang tuh lagi rame soalnya. Betapa dia harus bergumul sendiri. Pekerja misi tenaganya capek kadang-kadang. Baru mau istirahat datang orang minta tolong. Datang lagi orang minta tolong, lalu mau ngomong tentang Tuhan, terus gak jadi gitu. Lelah. Tapi kedua, mereka menghadapi orang-orang yang menolak Tuhan pasti ada. Diusir, disuruh pergi. Lalu mereka belajar budaya dan bahasa yang baru barangkali. Melayani muda-mudi, yaitu spesialisasi saya dan istri saya adalah melayani muda-mudi yang tersisih, terbuang dan orang-orang rumah tangga berantakan. Wah itu tidak mudah mengalami kayak gitu. Bahasa dia, cara berpikir dia, kita deketin, kita tolong. Bapak mau apa dengan saya? Begitu loh. Aneh kan? Gak bisa bayar uang sekolah kita bayarin. Lalu saya disuruh kerja apa? Orang tuanya juga maunya gimana? Aneh dah. Rumah tangga yang pecah dan lain-lain. Tapi puji Tuhan kemarin saya merayakan satu anak dari broken family yang sangat susah dan lain-lain. Ditaruh di rumah. Kemarin dia dapat gelar masternya. Dapat gelar master S2. Dan di depan banyak orang dia peluk papa terima kasih katanya. Dan ada kemungkinan aku menjadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu lah, tapi terserah dia itu. Tapi menarik sekali. Ini tapi capek loh seorang misioneri itu. Entah dimanapun pelayanan di tempat yang jauh, di tempat yang dekat, di tempat yang belum dikenal. Tapi kemudian juga mereka harus belajar budayanya itu, budayanya nggak gampang gitu ya. Kalau ke Sumba bagaimana Anda datang ketemu orang ciuman hidung dengan hidung. Tidak mudah, kami pernah bawa pemuda kami ke sana. Ke ladang misi ketemu pendeta. Sebenarnya nanti kalau ibu pendeta datang hidung sama hidung aduh ya begitu ya. Bukan gini, enggak. Yang benar Boksu, iya benar. Memang di situ gitu budayanya. Udah pulang, itu ibu pendeta cantik. Lain lagi kita balik lagi yuk misi ke situ katanya. Nah, sebagian besar orang tidak mengerti apa yang mereka kerjakan dan apa targetnya. Saya gembira diajak pergi ke Sampur. Pelayanan di Sampur, kalau Anda tahu sebenarnya punya 7 tahap. Dan sana di Sampur, pelayanan bimbel Anda itu baru ada di tahap yang ketiga. Masih ada 4 tahap ditangkap sebelum
terjadinya perintisan gereja. Orang maunya cepat, nggak bisa. Bayangkan lelahnya di sana, capeknya itu. Dan doa kita ketika para misi, orang yang bekerja di ladang misi itu lelah, atau hamba Tuhan lelah, atau kadang-kadang merasa sendiri, atau mungkin mau putus asa. Doa itu katanya orang bilang kayak menghubungkan mereka dengan kembali dengan power bank. Kalau udah mau habis disuruh power bank, aduh jalan lagi. Benar gak sih? Tolong dipikirkan. Doa itu kita bukan ada di sana tapi ikut berjuang dan itu tidak mudah. Ya. Yang kedua dia katakan, doa itu yang kita lakukan adalah membuka jalan yang buntu bagi orang-orang terhalang. Pekerjaan-pekerjaan orang-orang apalagi di tempat yang jauh. Mau menginjili dilarang pemerintah setempat barangkali. Ya. Seminari saja mau belajar agama lain harus dilakukan sekarang oleh orang dari agama lain yang datang ahlinya. Udah makin susah kan segala-galanya. Mau cerita tentang Tuhan Yesus, hati orang sana keras seperti batu. Mau dengerin duit aja. Tapi dalam Kolose 4 ayat 3 Paulus minta didoakan supaya pintu terbuka. Doa kita bagaikan bulldozer gitu ya. Ada pohon jatuh mengalami machinery. Ini dia akan dorong dan terbuka. Kita yang ikut mencangkul, menggemburkan tanah yang ditanami oleh benih yang para orang-orang itu sudah berikan. Dia nggak bisa sendiri seperti penyerang, harus bersama. Tapi poin ketiga yang paling menarik adalah kalau lebih lanjut lagi, satu tim satu piala. Maksudnya apa? Kalau saya berpikir begini, saya kan berdoa di sini, saya kan tidak pergi ke sana. Apa memang berguna ini? Saya kan berdoa di gereja, mana dampaknya? Apa hebatnya? Tapi kalau dalam 1 Samuel 30-24, tentara ada yang perang tapi ada yang jaga kota. Kira-kira lebih begitu. Dan ini yang jaga jaga barang di kemah atau di kota, nanti dapat bagian yang sama. Kalau tim Indonesia dalam sepak bolanya menang, siapa yang cuma dapat medali? Cuma penyerang tengah yang hebat tadi yang ngegol atau semua? Bukankah semua yang diundang ke istana? Bukan semua yang ditepukan. Jadi ketika kita setia mendoakan seorang yang bekerja buat misi Tuhan, sebenarnya yang terjadi adalah satu hal ya. Satu hal yang terjadi kalau kita, misi Tuhan kita kerjakan, yang terjadi pada saat itu adalah semua kita akan mendapatkan senyumnya Tuhan. Anda satu tim tidak membiarkan mereka sendiri. Anda tidak hanya mikirkan gerejamu dan dirimu sendiri. Nah inilah kita juga berani mempraktekkan bahwa cinta Tuhan memang harus disebarkan. Ya. Kalau satu misioneri atau seorang pekerja misi atau pekerja Tuhan di ladang misi memenangkan satu jiwa saja, mungkin di surga nanti Tuhan berkata, itu hasil kerjasama kalian, mengabdi padaku. Nah, jadi gimana menerapkannya? Menjadi pahlawan itu tidak harus selalu pergi jauh. Kita bisa menjadi pahlawan misi mulai dari kamar tidur atau gedung gereja ini. Yang dilakukan oleh nenek saya yang terus menerus berdoa. Barangkali itu jadi contoh buat kita. Kita tidak sekuat mereka, tidak semereka. Jadi tidak usah pergi jauh. Ya. Gereja yang tidak mengajarkan satu bawa satu akan banyak berisik dan berselisih dalam dirinya. Sekali lagi, soal junior dan senior, soal doktrin, tata organisasi, semua hanya mengarahkan anak Tuhan untuk mencari kenyamanan sendiri dan egosentrisme sendiri atas nama Tuhan. Keakuan didahulukan. Akibatnya tidak berubah orangnya, karakternya nggak berubah, kebiasaannya nggak berubah, hubungannya nggak berubah, sakit hati jalan terus, cara ngomongnya kasar jalan terus, tidak ada kelemah lembutan, buah-buah rohnya nggak kelihatan. Jadi gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama barangkali kita mengadakan satu perubahan kecil gitu ya. Kecil ya. Sekali lagi. Arahkan fokus keberhasilan satu gereja adalah bagaimana kita menimbulkan dampak di sana. Setiap kita melalui senyum tidak serta-merta hatinya. Kakek saya menjadi Kristen hanya karena seorang laki-laki setiap pagi ke gereja lewat depan rumahnya hanya berkata, kok ada sampai berapa lama gitu. Sampai satu hari mau kemana? Mau ke gereja.
Oh gitu, ya ya. Terus satu hari, kau kemana, ke gereja? Iya. Udah lama-lama kau ke gereja? Iya. Agak hujan, mampir dulu ya, nanti aja. Mau pulang gereja? Iya. Mampir yuk, mulai ngampir. Tahap pertama hadir saja. Tahap kedua diterima, mampir ngobrol. Udah ngobrol lama-lama bicara, kau sendiri percayaannya aja, nggak punya. Nanti kalau mati kemana? Nggak tahu. Ya udah, stop, balik lagi. Kau masuk ngobrol lagi. Ya udah ngomongin lama-lama. Ya kita khawatir mati juga, udah umur. Ya gini, mau ikut nggak ke gereja sekali-sekali? Apa boleh saya ke gereja? Ayolah ikut aja, Tuhan baik kok. Mulai ke gereja. Ngerti nggak? Enggak. Tapi nggak apa-apa, datang lagi. Lama-lama. Engkau kenapa ke gereja? Baru dicerita. Orang itu melakukan. Lama-lama saya mau ikut lebih sering. Lama-lama belajar firman Tuhan. Dan akhirnya satu orang ditobatkan. Dibaptis. Dan orang itu dampaknya berapa kita nggak tahu kan. Ada cuma dapat satu. Tapi satu itu bisa menghasilkan ribuan. Jangan lupa. Oh saya tua. Oh saya nggak pinter, saya nggak apa. Tuhan bisa pakai. Betul nggak? Tolong pertimbangkan. Nah. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin 3 sederhana. Cari satu nama, pilih satu nama yang Tuhan letakkan di hati Anda untuk Anda doakan. Entah hamba Tuhan yang bekerja di bidang ini atau itu. Ingat dan doakan sampai Natal berakhir. Dan syukur-syukur tiap hari. Dan apalagi dalam mereka kita merayakan 75 tahun gereja ini. Gak usah gede-gede seluruh bumi lah. Satu orang aja dah. Bawa Injil pada satu orang. Itu dulu dah. Sebelum sampai ke seluruh bumi, satu orang saja. Yang kedua, jangan mereka dianggap jauh oleh Anda. Jadikan teman. Jadikan teman. Ya. Orang-orang yang melayani jauh itu. Jangan anggap mereka teman yang sendirian saja. Sebelum tidur, luangkan 1 menit, sebutkan nama mereka. Tuhan lindungi dia. Berikan dia semangat dan sebagainya. Orang seperti apa yang bisa dilakukan? Saya akhiri dengan sebuah cerita. Apa yang Paulus sampaikan pergumulan. Di Kalijodo, sekarang terbakar habis ya. Di Kalijodo ada seorang yang memulai kegiatan yang aneh. Dia seorang guru dari sini. Dari sekolah St. John. Guru itu pakai karpet ngumpulin anak muda. Anak-anak pinggir jembatan, kolong jembatan setiap Sabtu. Kenapa? Karena anak tuh jualan aqua botol, jualan ini dan itu, dan umur 13 tahun diambil om-om, dijadikan wanita nakal. Dia tidak rela melihat itu. Dia enak hidupnya sebagai guru, tapi anak-anak ini kayak begini. Maka dia bikin karpet, anak tuh diajak datang setiap Sabtu, ajar nyanyi. Nyanyi biasa, udah biasa tuh anak udah 30-40 terkumpul, nyanyi lagu gereja. Anak-anak mulai suka, lama-lama dia bikin sekolah kecil, sewa tempat di kolong jembatan. Di situ banyak mafia truk, mafia pelacuran. Dia bikin wanita loh. Ngajak pacarnya berdua. Masuklah seorang Tionghoa dari sebuah gereja, bantu. Dan kelompok lama-lama 800 orang di sana dijamah. Anak-anak kumpul bersama, ibu-ibu kumpul bersama, bapak-bapak. 50 keluarga dibaptis. Tapi yang paling menarik adalah di sekolah ini lama-lama diputuskan, ini makin banyak jumlah sekolah, kita pecah berapa sekolah. Dan di situ adalah kelompok-kelompok yang anti kepada iman Kristen kuat sekali. Bisa dibakar, bisa diapakan. Maka yang dilakukan adalah kita nggak usah ngajarkan tentang iman Kristen, kita perlihatkan orang beriman kayak apa. Jadi anak-anak di sekolah itu diperlakukan beda dari sekolah lain. Dalam soal makanan, soal pembelajaran, jadi otaknya pinter-pinter. Setelah dia mulai selesai mendekati SD, akhir dimasukkan ke sekolah negeri, kita bayarin. Lalu dia akan masuk, nanti SMP nggak bayar. Kalau udah SMP udah punya ijazah. Tapi pada satu hari setelah anak-anak itu pergi, udah banyak ratusan, seorang anak kembali. Ini anaknya. Dia kembali datang, ketemu gurunya. Ngobrol. Gurunya nanya, kenapa kamu udah lulus, kenapa balik lagi kemari? Hati saya kosong. Saya mencari sesuatu. Orang tua saya mau bercerai, papa selingkuh, mama ditinggal. Jadi bagaimana? Ya ajari saya firman Tuhan untuk menguatkan saya. Sebab saya lihat bapak-bapak suka doa, ibu-ibu suka doa bersama. Doain saya. Mulailah dia belajar, nanya ini itu. Berapa lama kemudian katakan tolong saya dibaptis. Dan sangat menarik adalah kalau dibaptis itu bisa dibakar semua. Tapi yang paling menarik guru-guru ya udahlah. Mau dibakar-bakar cuman gedung, 1 jiwa mesti diselamatkan. Hebat ya.
Gereja itu tidak punya slogan kayak begini. Slogannya cuma satu bawa satu katanya. Tapi yang menarik, anak itu akhirnya sebelum dibaptis, guru-guru minta orang tuanya datanglah. Ngobrol dulu. Setelah ngomong mamahnya panjang lebar, kenapa anak mau dibaptis? Bukan kami mentobatkan. Iya. Akhirnya mamah bilang berkata, silakan dibaptis. Saya rela akhirnya. Kalau orang nanya bilang saya yang suruh. Saya tanggung. Ya. Tapi dengan satu syarat. Waduh, berapa? Kita pikir mesti bayar berapa? Jawabannya enggak. Tolong saya juga dibaptis. Di situ ada 4 gereja yang besar. Dua-duanya kita nggak bisa masukkan ke sebuah gereja yang manapun juga. Karena pendetanya juga ngomong sama saya, susah Pak. Orang susah masuk ke kita, nanti dia nggak cocok, kita nggak cocok. Karena ini orang paling bawah. Orang paling bawah. Tapi akhirnya sangat menarik. Si anak itu pengen sekolah. Pindah dari sekolah di mana dia ada. Karena di sana dipaksa untuk belajar agama lain. Dan dia tidak mau. Maka kita pindahkan ke sekolah Kristen Ketapang. Ya, saya jarang pinjam duit, tapi kali itu saya harus pinjam duit untuk uang pangkal. Ya, masuklah. Tapi sangat menarik. Terakhir, ada sebuah gereja datang ke kolong jembatan itu, memberikan banyak dan Natalan kayak sekarang. Dan saya bilang sama pendetanya, Boksu buat apa? Pilih aja satu anak, daripada cuma setahun semua rame-rame, satu anak sekolahin jadi. Dampaknya apa? Dan seorang majelis sederhana. Biar sekolah dia sampai selesai dari saya, paling 50 juta katanya. Oke. Sekarang anak itu masuk ke Ugrida. Kemarin saya ditelepon oleh pengurus ini satu. Pak, saya dengar cerita tentang anak ini ajaib. Pak, she is the best student. Mahasiswa yang terbaik saat ini. Tadinya dia ambil pariwisata, sekarang dia ambil psikologi. Dan sedang dimuridkan lebih mendalam. Saudara maukah mendoakan orang-orang seperti ini? Apakah mudah dia? Tidak. Di tempat dia tinggal, di teman-temannya yang masih beda, dia kentara dan mereka nanya, kenapa lu jadi beda? Gua kenal Isa. Jadi gimana kalau Isa? Dia sampaikan, anak kecil satu persatu. Satu persatu dia kenalkan. Dan akhirnya terakhir telepon, ada 3 orang pengen ikut. Pak bisa bantu gak? Ada 3 orang juga mempertimbangkan nama Yesus Kristus. Bapak Ibu, salahkah kalau kita katakan orang-orang seperti ini harus kita doakan? Ini misioneri tidak kelihatan di tengah kita. Dan kenapa kita doakan? Karena kalimat terakhir pasal 33, pasal ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Siapa yang berjuang dalam doa akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati. Amin.